Selamat datang di channel Oma Fisika. Kali ini saya akan membahas soal TPM dari Kota Yogyakarta tahap 1 untuk persiapan ASPD 2022. Soal nomor 1. Rizky mendapat tugas untuk melakukan pengukuran panjang dan diameter bagian dalam pipa pralon seperti gambar berikut. Untuk membantu menyelesaikan tugasnya, disiapkan 4 macam alat ukur. Alat ukur yang paling tepat digunakan untuk memenuhi keperluan tersebut secara berurutan adalah untuk mengukur panjang sebuah pralon. Tentu yang paling tepat kita gunakan adalah roll meter, yaitu gambar nomor 1. Jadi opsi C dan D langsung kita buang. Dan untuk menentukan besarnya diameter, kita menggunakan alat yang disebut dengan jangka sorong ini ya. Oke, jangka sorong di sini ada di nomor 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Yang nomor 2 apa ini, Kak? Yang nomor 2 ini merupakan mikrometer skrup ya. Ini gunanya untuk mengukur ketebalan kertas. Baik, nomor 1 cukup mudah, jawabannya B. Soal nomor 2. 2 kelompok siswa mendapatkan tugas untuk membuat campuran larutan gula. Cara membuatnya dengan memasukkan 1 sendok makan gula ke dalam segelas air lalu diaduk-aduk selama 1 menit. Sedangkan kelompok 2 membuat santan kelapa dengan cara memasukkan air sebanyak 200 ml ke dalam kelapa parut lalu aduk dan peras selama 2 menit. Saring santan hingga cairannya terpisah dari ampas kelapa. Berdasarkan hasil percobaan, perbedaan sifat antara kedua campuran tersebut adalah yang pertama kita lihat larutan gula. Larutan gula di sini sudah tidak terlihat lagi. Penyusunnya gulanya tidak terlihat karena sudah larut. Yang seperti ini disebut dengan homogen ya, nggak terlihat lagi. Kita baca apakah benar alasannya untuk yang A? Karena partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini betul. Kemudian untuk yang santan kelapa ini heterogen karena campuran partikel penyusunnya tidak merata dan masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Ya, ini betul. Langsung kita udah dapet jawaban yang tepat adalah yang A. Ini heterogen, ini langsung kita skip ya, dan ini homogen jadi ketukar. Ya. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan pengelompokan zat asam dan basa. Di sini ada tabel. Perhatikan tabel hasil pengujian sifat larutan menggunakan kertas lakmus. HCl ini lakmus merah menjadi merah, betul, lalu biru menjadi merah. Kemudian NaOH ini basa, merah ke biru, biru tetap biru. Baik, lalu kita lihat untuk X ya. X di sini merah menjadi biru. Dari merah menjadi biru dan yang biru ini tetap biru. Oke, merah ke biru berarti ini jelas X itu adalah basa. Kemudian Y. Y di sini merah tetap merah, sedangkan biru tetap biru, tidak berubah warna berarti ini netral atau garam. Kemudian untuk yang Z, dari merah tetap merah, sedangkan biru menjadi merah. Biru menjadi merah tentu ini merupakan sifat asam. Baik, kita cari dari keterangan basa, garam, dan asam di sini yang sesuai adalah X itu basa yang merupakan basa di antara A, B, C, D ya. Ini air sabun jelas basa ya, cuka dapur ini bukan, jadi antara A dan C. Kemudian yang garam, kemudian asamnya cuka dapur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 4, Adit melakukan percobaan pengukuran suhu menggunakan termometer tanpa skala.
Untuk menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah dilakukan dengan langkah seperti gambar 1 dan 2, kemudian memberi skala. Lalu Adit mencelupkan termometer ke dalam air kran seperti gambar nomor 3. Jika zat pada gambar 3 diukur menggunakan termometer skala Celcius, akan didapatkan hasil pengukuran. Baik, dari gambar yang pertama kita tahu ini S ya, termometer yang skalanya belum pasti tadi. Pada saat S ya, S melebur di sini menunjukkan angka 5. Kita gambarkan atau buat skala seperti ini ya, untuk termometer yang buatan Adit. Titik tetap bawahnya adalah 5. Kemudian ya, pada saat air mendidih ini merupakan titik tetap atasnya, yaitu kita lihat skalanya ini tadi untuk yang bawah, kemudian yang atasnya di sini berarti 55. Sedangkan pada saat digunakan untuk mengukur air kran, suhunya adalah 15. Nah, pertanyaannya yaitu kalau diukur dengan termometer Celcius, kita tahu Celcius punya titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita selesaikan ya dengan cara ini ya adik-adik ya. Gini ya, lalu ini dan sebaliknya. Mari kita lihat, kita masukkan angkanya ya. Oke, 15 dikurangi 5, jadi yang tengah dikurangi bawah dibagi atas dikurangi bawah, sama dengan di sini juga sama, tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah. Tengahnya adalah C min 0 per 100 min 0. Baik, 15 dikurangi 5. Iya, betul. 10 dibagi 50 sama dengan C per 100. Lalu kita sederhanakan boleh, mau dikalikan silang juga boleh. Ya, kalau ini saya coret, ini sama ini dapat 2, lalu kita kalikan silang. Sehingga kita mendapatkan hasil perhitungannya adalah C sama dengan 10 kali 2, 20 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5. Sebuah benda dengan massa 5 kg digunakan untuk menguji ketahanan jatuh keramik seperti pada infografis berikut gravitasi 10. Kemudian berikut adalah hasil analisis berkaitan dengan infografis. Ya, jadi di gambar ini saya perjelas seperti ini ya gambarnya. Dari A, benda dijatuhkan ke B. Kita lihat posisinya A, tinggi awalnya A adalah berapa ini? Berarti tingginya A? Iya, tinggi A di sini adalah 100 cm. 100 cm atau boleh kita tulis sebesar 1 meter. Kemudian untuk tinggi B, ya, tinggi B di sini sudah ada ya, 40 cm ini merupakan tinggi B atau boleh kita ubah jadi 0,4 meter. Dari A ke B ini posisinya semakin rendah. Kalau semakin rendah maka bisa kita baca pernyataan yang pertama. Energi potensial benda bertambah. Jelas salah, karena kalau semakin rendah harusnya itu berkurang. Nah, kalau yang berkurang berarti kita pilih opsinya yang 2. Nah, dan ini opsi untuk A dan B jelas salah ya. Baik, untuk nomor 2. Energi potensial benda berkurang 30 Joule ya ketika berubah posisinya dari A ke B. Kita lihat saja perubahan energi potensialnya ya dari A ke B. Oke, perubahan energi potensial dari A ke B berarti sama dengan M G H A dikurangi H B sama dengan M kali G kalikan delta H.
Toh langsung kita masukkan angkanya. M-nya adalah 5, gravitasinya 10, HA dikurangi HB berarti adalah 0,6. Ini sesungguhnya delta H, jadi bisa langsung ke sini juga. Oke, 50 dikalikan 0,6 hasilnya adalah 30 Joule. Jadi yang nomor 2 benar. Oke, 1 salah 3 benar, jawabannya sudah dipastikan yang C. Apakah benar yang C? Kita baca pernyataan yang ketiga. Energi mekanik benda berkurang. Jelas salah ya, tidak mungkin energi mekanik berkurang ya. Energi mekanik itu nilainya selalu sama. Oke, baik ketika berada di B dan saat menyentuh keramik. Jadi opsi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 6, ini soal berkaitan dengan peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi matahari membentuk sudut kemiringan 23,5 terhadap bidang ekliptika. Sebagai akibatnya, tidak semua daerah di bumi mengalami siang dan malam dengan durasi yang sama. Suatu ketika, bumi berada pada posisi seperti gambar berikut. Kita perhatikan dari posisi bumi, di sini belahan bumi utara yang terkena sinar matahari. Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan kondisi di permukaan bumi akibat posisi bumi tersebut. 1. Matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 5. Kita cek nomor 5 ada di belahan bumi selatan. Pernyataan ini berarti salah. Pernyataan yang kedua. Matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 2. Ya, nomor 2 ini berada di sini ya. Oke, betul ya. Pernyataan ini betul karena ini yang terkena sinar matahari. Berarti nomor 2 ini betul. Kemudian nomor 3. Daerah nomor 1 mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan dengan malamnya. Betul ya, nomor 1 betul. Ini siangnya lebih lama dibandingkan malam. Pernyataan nomor 4. Daerah nomor 6 mengalami waktu siang lebih lama. Ini salah ya. Yang siang lebih lama ini harusnya tertukar. Ini harusnya malam yang lebih lama. Jadi nomor 4 salah. Nomor 5. Daerah nomor 3 memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan 4. Iya, betul ini. Yang nomor 3 siangnya lebih lama dibandingkan nomor 4 karena 3 berada di belahan bumi utara. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7 berkaitan dengan gerak. Sebuah mobil yang mengalami kebocoran oli bergerak membentuk grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar PQRS. Pola tetesan oli yang sesuai, kita harus melihat gerak dari P ke Q. P ke Q di sini geraknya adalah GLB. Kalau GLB maka jarak tetes olinya harus sama. Begitu. Kemudian untuk Q ke R kita lihat grafiknya menurun. Kecepatannya berarti menurun. Artinya apa untuk Q ke R? Ya, Q ke R berarti di sini adalah GLBB diperlambat. Untuk yang R ke S ini naik grafiknya berarti GLBB dipercepat. Baik, untuk pola tetes oli yang GLB jaraknya tetap, sedangkan GLBB diperlambat, maka dari Q ke R harus makin rapat. Sebaliknya, untuk GLBB dipercepat harus semakin renggang. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8 ini berkaitan dengan pesawat sederhana. Ada 3 jenis pesawat sederhana yang umum kita bahas. Nomor 8, sebuah rumah dirancang dengan sketsa seperti pada gambar.
Pekerja tersebut membutuhkan peralatan untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Peralatan yang digunakan antara lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peralatan yang menerapkan prinsip bidang miring ditunjukkan oleh nomor. Kita cek yang bidang miring itu yang berapa saja. Bidang miring tentunya ini nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 5. Jawabannya adalah 1, 2, 5 yang A. Kalau yang nomor 3 ini sama nomor 6 ya. 3 dan 6 ini merupakan pesawat sederhana jenis apa? Tuas atau pengungkit. Nah, sedangkan yang gambar nomor 4 ini merupakan katrol. Oke.